Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Safari Agustin dari channel Safari akan meninjau lokasi kampus Universitas Siliwangi yang baru di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Ya, saya akan bincang-bincang dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Dan insya Allah kami akan berbincang-bincang dengan Pak Camat Taman Sari. Bagaimana dengan adanya pengembangan Unsil baru ini dari Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya ke daerah yang baru ini, dampak sosial ekonomi dan pembangunannya kita akan gali. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik swasta, pemerintah maupun masyarakat. Dampak dengan adanya kampus baru ini karena akan mendatangkan mahasiswa-mahasiswa dari luar kota yang akan menetap minimal 4 tahun di sini. Dia makan, dia jajan, dia nginep, sehingga dampaknya akan luas sekali. Perlu koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak. Mudah-mudahan sebentar lagi kami mau masuk ke kantor kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah ketemu dengan Pak Camat di kantornya. Saya akan bincang-bincang tentang dampak sosial ekonomi pembangunan adanya Universitas Siliwangi yang baru di Kelurahan Sumelap dan Taman Sari. Itu barangkali Pak Camat ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk semua pihak. Bagaimana perkembangan di sini? Ada berapa kelurahan Pak Camat yang terdampak di sana? Sumelap sama Taman Sari terutama. Ya, Lalu nanti ada beberapa kelurahan lain, Jaya Sari, Tiamulya, Sukabumi, itu juga terdampak juga sih secara langsung. Terus yang sudah terlihat dengan adanya di sini apa kegiatan ekonomi yang sudah kelihatan oleh Pak Camat? Nah, itu sangat banyak ya. Ya. Yang pertama terutama harga tanah udah naik. Harga tanah. Ya. Harga tanah udah naik. Kaitan dengan fungsi langsung itu sekitar kos-kosan juga mulai menjamur. Terus usaha-usaha lain seperti kuliner, kafe-kafe udah mulai bermunculan. Kita udah membuka lapangan usaha buat warga sekitar juga. Terus laundry, catering udah mulai ada seperti itu. Dan masih banyak lagi lah yang semuanya mendukung keberlangsungan di Unsil itu. Nah, yang sekarang menjadi sorotan bagi kita pemerintah kecamatan terutama di kelurahan, bermunculannya kos-kosan, ya ada dampak sosial juga yang harus kita jaga, jangan sampai disalahgunakan. Yang sekarang ini sudah booming, makanya sudah diantisipasi oleh terutama kemarin kasih terakhir itu udah mulai mendata kos-kosan itu harus jelas pemiliknya, yang jelas pemiliknya jelas, yang ada di sana harus datanya data itu harus jelas, data yang kos, jangan sampai disalahgunakan kemarin itu untuk hal-hal yang kurang berkenan lah. Nah, itu yang kita jaga. Apalagi kita santri, ada santri. Ya, terlepas dari peran pemerintah juga, kita juga mohon dukungan ke masyarakat, menginformasikan hal-hal seperti itu. Misalnya kalau ada aktivitas yang sekiranya dicurigai, masyarakat sekitar juga harus cepat respon. Itu dampak sosial. Sangat besar juga sih itu, dengan keberadaan universitas itu Siliwangi. Jadi Pak Camat sudah koordinasi dengan Pak Lurah dan kepolisian bagaimana membina pengusaha-pengusaha
kos-kosan yang sampai disalahgunakan oleh itu kan sangat jelek sekali nanti namanya. Nah itu dampak sosialnya seperti itu. Terus kalau penataan itu ruang-ruang kosong yang tanah-tanah yang sekitar itu sudah ada ngobrol-ngobrol Pak Camat? Kalau itu udah di kewenangan Perwaskim biasanya. Oh, RW-nya ya. Biasa dari Perwaskim izinnya seperti apa untuk pembangunan itu terutama bangunan ya. Iya. Itu udah ada yang menangani, kita hanya ikut memantau aja sih. Bahwa izin itu dilaksanakan sesuai peruntukannya. Terus barangkali di samping Unsur pendidikan yang lain seperti SMK, SMA banyak nggak ke sini ada yang mau mengajukan atau segala macam? Malahan kalau tidak salah di tanah kemarin itu ada Unmu Muhammadiyah. Oh ada juga. Rencana ada tanah yang lumayan besar punya Muhammadiyah, rencana juga akan dibangun. Oh bahkan Rabi lagi ya pendatang. Ada pesantren juga yang baru kemarin sudah ngobrol-ngobrol di sini, rencana mau pesantren terpadu juga ada. Tapi pelaksanaan seperti apa? Terus organisasi yang lain SMK juga banyak. Banyak ya. Iya. Imbasnya banyak sekali sih. Mendorong yang lain tumbuh Ya. Kayak alhamdulillah bantu geliat ekonomi masyarakat juga. Terus barangkali Pak Camat sudah mengerti kalau jalan sudah bagus sudah hot nih. Tapi barangkali besarnya itu bagaimana? Sudah standar berdasarkan Kalau pengalaman kemarin ada kegiatan di Unsil itu macet kurang ini harus diperlebar. Kemarin kan pernah macet, ada kegiatan ombudsman tuh macet itu. Terus kalau apa udah ada lah, nanti pasti berkembang jumlahnya gitu. Untuk mobilitas memang masih kurang sih kalau secara kuantitas ya. Ke depan insya Allah kalau misalnya memungkinkan pastilah pengusaha-pengusaha angkot akan menambah armadanya. Dan sudah ada dari dinas perhubungan barangkali ya dinas yang kalau itu nanti di dinas perhubungan gitu penambahan jumlah. Terus ada yang dilihat oleh Pak Camat dampaknya apa saja tadi di samping ekonomi, sosial, budaya karena ini yang datang mungkin dari luar Jawa. Kalau secara sebetulnya belum terlalu signifikan sih karena memang Unsilnya juga belum full. Entah kalau full, nah itu juga harus kita cegah juga sih, kita perhatikan. Kenapa? Budaya kita yang harus kita jaga, jangan sampai budaya kita tergerus oleh kedatangan yang lain. Terutama ya budaya setempat kan di kita kan masih kuat. Kalau sampai tergerus kita gimana lagi? Nah itulah yang kita jaga sekarang. Mungkin Pak Camat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, udah sering ngobrol sih. Apalagi Pak juga ada pesantren. Ya. Insya Allah ya akan aman. Insya Allah. Ya mudah-mudahan mungkin ini sangat baik informasi dari Pak Camat ini. Bagaimana nanti Unsur juga koordinasi seterusnya, terutama ini bagi investor. Karena akan tumbuh nanti fotokopi, penjelidan, itu IT dan segala macam. Harapnya investor juga memperhatikan masyarakat kita juga, jangan berusaha dengan mengabaikan warga sekitar ya, minimal merekrut warga sekitar. Jadi udah disarankan oleh Pak Camat, nanti setiap pengusaha itu mengerjakan pemuda lokal lah gitu ya, supaya ada. Keduanya kalaupun ada kepedulian dengan lingkungan silakan perhatikan lingkungan sekitar dulu ya, misalnya sekedar pembangunan masjid atau sarana ibadah, sarana umum, silakan. Itu berharap seperti itulah pengusaha-pengusaha, apalagi pengusaha besar gitu. Ada mungkin semacam CSR ya. CSR. Seperti itu. Terus barangkali satu lagi Pak Camat. Ini barangkali karena banyak tamu dari berbagai kalangan juga banyak yang datang. Ini bagaimana kesiapan Pak Camat tentang kebersihan? Karena kebersihan ini sangat urgen sekali. Terjadi hal-hal yang nanti kan bakal crowded di kita ini. Ya kalau berharap sih harus selalu dijaga, mengelola kebersihan ya, terutama
seperti tadi misalnya ada pengusaha mendonasikan CSR-nya lah untuk pengelolaan kebersihan, entah pembangunan bank sampah. Nah sekarang yang mau digalakkan untuk pengelolaan sampah itu bagaimana sampah menjadi cuan. Oh iya, bagus. Tadi salah Pak Camat, kami punya teman katanya mau jalan-jalan hari ini jam 1. Lihat lokasi untuk penampungan sampah akan diolah menjadi briket dan pupuk. Jadi yang non organiknya menjadi briket, yang organiknya dipupuk gitu. Mudah-mudahan nanti mungkin Pak Camat akan mendukung ya sekali ya. Soalnya ini akan lebih banyak lagi di sampah nih. Yang sekarang untung kebetulan kan dekat ke pembuangan akhir ya, lewat sini. Ke TPA. Lebih baik sebelum ke sana selesai dulu di kita. Bagus Pak. Selesai di kita. Jadi Pak Camat saya mendukung sekali ya. TPA kan ada batas maksimalnya juga. Nah, untuk menghambat percepatan batas maksimal ya kita lawan dulu sama diri kita gitu. Kesana jadi dikurangi ya. Siapa tahu nggak? Saya malah bercita-cita di sini tuh ada pabrik biji plastik. Oh, biji plastik. Kalau ada investor suruh, nggak usah gede-gede lah. Yang penting sekecamatan Taman Sari ada yang investor mengolah sampah jadi biji plastik. Iya. Plastik biji plastik, sampahnya menjadi briket, jadi pupuk. Insya Allah Pak Camat saya nanti juga akan ada yang jalan-jalan di sini. Melihat mudah-mudahan Pak Camat bisa lihat. Terima kasih. Lupa nih, Pak Camat namanya siapa Pak Camat? Oh, saya Gatot Setiabudi. Ya, udah berapa tahun di sini? Baru mulai awal Januari 2024. Wah, mudah-mudahan ini bisa mengembangkan Taman Sari kan Taman Sari ini, mohon maaf ya, jadi kecamatan yang paling ujung dan notabene paling miskin, tapi pengembangannya itu paling besar di sini. Mudah-mudahan pengembangan di sini bisa mengangkat, mendongkrak yang miskin tadi ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sudah kelihatan menggeliat daerah sekitar Unsil. Sebentar lagi sudah masuk kawasan ini, sudah di ini kafe-kafenya sudah mulai, warung-warungnya dan mulai menggeliat. Ini ada puskesmas Taman Sari, dan ini Polsek Taman Sari. Tidak jauh ini Polsek Taman Sari, di depan sudah Unsil. Ini pagarnya sudah berhadapan dengan Polsek ini. Ini sudah mulai pembangunan sekitarnya. Ini ada masjidnya megah sekali, Masjid Letnan Jenderal Purnawirawan Masudi. Ini pembangunan sekitarnya sudah mulai. Ini Unsilnya nih, rektoratnya sudah jelas kelihatan dari sini, sudah mulai. Ini warung-warung sudah tumbuh warung-warung depan Unsil nih, Unsil. Banyak dijual kapling siap bangun, sudah mulai itu dibangun-bangun dari kapling-kapling. Ini mungkin kos-kosan nih, dekat Unsil nih, kos-kosan nih, depan Unsil sekali. Ini sudah dibangun juga, udah di kapling-kapling. Kampungnya sudah padat juga di sini nih. Ini kiri kanan sudah ada rumah makan Barokah, ada minimarket. Belum lagi kita lihat ke dalam, mungkin banyak lagi kos-kosan yang dibangun. Ini kendaraan sudah ramai juga ke sini nih. Ini sudah ada warung-warung juga. Ini mungkin dibangun kos-kosan nih, besar sekali nih. Kos-kosan.
kos-kosan nih, besar sekali nih. Atau pesantren. Ini sudah mulai ada yang jualan pom mini. Sangat pesat sekali ditumbuh karena banyak orang di sini, banyak mahasiswa yang datang dari luar Tasikmalaya, bahkan luar Jawa. Kalau dia sekolah di sini, mereka kos-kosan itu 4 tahun dia minum, dia makan di sekitar ini. Ini juga ada rumah-rumah beras, ada minimarket tumbuh sini. Sangat menggeliat sekali nih ekonomi ini. Dan hutannya juga masih bagus nih, enak nih Taman Sari ini. Tadi Unsil di sawah, tapi sekitarnya ada perkampungan biasa nih, hutannya masih bagus-bagus. Kelihatan nih. Kami akan mencoba diskusi dengan tokoh masyarakat, Pak Haji Wawan Ridwan Effendi. Dia pensiunan Kepala Dinas Kabupaten Tasikmalaya di BPD, di Dinas Pembinaan Desa. Hanya rumahnya barangkali ada nggak sini nih. Mudah-mudahan ada, kita bisa ngobrol dengan tokoh masyarakat. Ini ada pesantren nih sekitar ini. Coba rumahnya ada nggak? Ini di belakangnya udah ramai juga sekitarnya. Banyak orang bangun, kos-kosan, warung-warung dan sebagainya. Pesat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi setelah dari Pak Camat, kami sekarang menemui tokoh masyarakat, Bapak Haji Wawan Ridwan Effendi, pensiunan dari Kabupaten Tasikmalaya. Dinas apa saja Pak Haji? Dulu saya di eselon 2-nya itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Adat dan Keluarga Berencana, dan terakhir Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Purna Bakti tahun 2020. Alhamdulillah. Kenapa saya datang ke Pak Haji? Karena Pak Haji sini sejak tahun berapa di sini Pak Haji? 2015 lah kalau tidak salah. Pak Haji di sini? Iya. 2015. Terus bagaimana kronologis pindahnya Unsil atau dibangunnya Unsil baru di sini? Ya. Bagaimana tahu ya Pak Haji? Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Insinyur Haji Sapari Agustin. Beliau juga adalah sahabat lama saya, sobat dari mulai SD sampai sekarang ya. Baik, kaitan dengan kronologis berdirinya Unsil ya, itu tanah yang menjadi kampus Unsil itu merupakan tanah milik warga masyarakat. Kurang lebih pemiliknya itu 300 orang. Wah, banyak juga ya. Banyak sekali. Ada berapa hektar Pak Haji? Ya, sesuai dengan syaratnya. Sesuai dengan syarat penegrian Unsil itu, informasi dari pemerintahan kota bahwa Pemkot harus menyediakan tanah kurang lebih 30 hektar. Oh, bukan oleh Unsil yang dibelinya, oleh Pemkot. Oleh Pemkot. Jadi pengadaan tanah itu oleh Pemkot, APBD-nya dari APBD provinsi, dan ini merupakan mandatorinya janji politik Pak Haji Budi ketika kampanye. Jadi beliau salah satunya adalah ingin segera penegrian Unsil. Nah,
perjalanan memang cukup panjang ya. Masyarakat sebelumnya itu menolak pembebasan tanah. Kenapa? Karena tanah di sana itu merupakan tanah warisan dari turun temurun. Termasuk saya pribadi dan keluarga dan juga saudara-saudara memiliki tanah di sana. Alhamdulillah. Keberatan di awalnya, tapi setelah kami dapat diskusi dialog dengan pihak Unsil pada saat itu dengan Pak Profesor Dr. Haji Kartawan, Rektor Unsil, ngobrol-ngobrol, dia meminta bantuan kepada saya untuk coba bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dulu rektornya zaman siapa rektor? Pak Kartawan. Pak Kartawan, Profesor Kartawan. Pak Kartawan, rektor Unsilnya itu. Nah, setelah memahami maksud dan tujuan, saya pribadi siap membantu karena saya juga adalah alumni angkatan pertama dari Fakultas Ekonomi Unsil. Oh, ikut semangat tuh Pak Haji ya, kan ada alumni Unsil ya. Ada historis. Jadi Bagus ya. saya malu kalau misalkan tidak membantu. Iya. Nah, saya pertama yang didekati itu adalah istri dan keluarga yang memiliki tanah di sana. Mereka juga keberatan sebetulnya. Tapi setelah diberikan pemahaman akhirnya Dekati dulu Haji sebentar. Kesedah ya kami. Kang, dia di bumi Pak Haji Wan sebentar lagi wawancara. Ya, sebentar ya. Tuh. Kalau terus mau ke sini sekalian ke sini terus ke Pak Haji Wawan di Semelap. Yang di sini terus ke sini. Terus Pak Haji. ya semula keberatan masyarakat di sana karena ini merupakan tanah warisan dari temurun-temurun dan itu merupakan mata pencaharian sehari-hari. Lokasi di sana itu, tanah di sana itu tanah hujan. Jadi kebanyakannya itu adalah tanah darat yang sering ditanami singkong, pisang, dan kacang tanah. Bukan sawah ya? Bukan, sebagian tanah darat. Ada sawah sebagian kecil, tapi itu tanah hujan. Dan ketika usum panen, kalau mau panen secara bersamaan, baik ubi-ubian itu suka ramai di sana itu. Jadi tempat hiburan. Jadi memiliki nilai sosial yang sangat tinggi, itulah yang mereka tidak bisa melepaskan begitu saja. Nah, setelah saya berusaha memberikan pemahaman kepada mereka, kita dampak positifnya dengan hadirnya Unsil, ya saya jelaskan dengan panjang lebar. Karena lokasi di sana itu sering ada yang berminat, terutama untuk perum. Nah, kami dengan saudara-saudara di sini menolak untuk perum, Unsil. Nah, setelah diberikan pemahaman, alhamdulillah mereka menyadari dan siap untuk melepaskan tanah di sana itu kepada pemerintah kota dengan catatan dengan syarat harga harus disesuaikan dengan harga maksimum lah. Alhamdulillah setelah negosiasi itu harga itu 3 kali NJOP. Alhamdulillah ya. Sesuai aturan ya. Tertinggi NJOP itu di dalam itu kurang lebih begitu 960.000 per bata. Sementara di pinggir jalannya 3,5 juta. Nah, yang kedua yang dijual belikan itu adalah tanahnya. Sementara ada kayu-kayuan, ada pisang, ada bambu, itu dikecualikan. Masih milik pemiliknya gitu. Silakan ambil. Itu sudah disepakatinya seperti itu dengan pemerintah kota. Jadi tidak dijual tanah berserta bulu-bulunya, tidak. Jadi hanya tanah doang yang dijualnya. Yang ketiga, jadi batas waktunya sampai Unsil dibangun. Nah, segini. Jadi yang ketiga, mereka itu bisa menggarap tanah yang dijualnya, baik oleh pemiliknya ataupun pemilik menunjuk orang yang ditugaskan untuk mengelola tanah tersebut. Sampai sekarang tanah Unsil itu ada ya pemilik tanah yang menggarap. Ya, tidak ada masalah karena sudah perjanjian dulunya itu. Jadi sepanjang belum dibangun tanah tersebut, pemilik tanah atau yang ditunjuk oleh pemerintah masih bisa menggarap di sana. Walaupun Unsil sudah ada yang sudah ada. Ya, Unsil sudah ada, tapi tetap yang tanah belum dibangun masih bisa digarap. Masih bisa digarap. Nah, ada perjanjian. Ada ya, sekalipun itu memang tertulis dari warga, tapi ketika itu Pemkop tidak mau tertulis, tapi secara lisannya. Alhamdulillah, dan Unsil juga harusnya beruntung karena kan dengan dikelola itu lahan itu menjadi bersih lah, terurus, jadi itu barala lah, jadi
sangat berterima kasih sekali. Nah kemudian syarat yang lainnya itu minta aksesnya. Akses jalan itu tidak hanya di depan tapi juga ke pinggir, ke daerah Sidamuli dan ke Kampung Awilega ke sini. Jadi itu sudah disepakati. Ada Hanya jalan dibikin. ada jalan kecil lah untuk memutari Unsil. Untuk jalan akses tidak masuk mobil tapi masuk untuk orang lah ya, supaya untuk memudahkan akses. Terlebihnya harus diingat bahwa Kampung Awilega di sini adalah mayoritas pemilik tanah di sana. Jadi tanah Unsil itu hampir semuanya tanah milik dan 80% pemiliknya adalah orang Kampung Awilega, Kelurahan Megarsari. Jadi itu masuk dua wilayah, Kelurahan Megarsari dan Kelurahan Sumelang. Terbanyak itu Kelurahan Megarsari. Bukan Kelurahan Taman Sari, bukan Sari. Bukan. Nah, jadi setelah disepakati harga akhirnya untuk agar di dalam pelaksanaan pembiasaan itu lancar dan tidak ada permasalahan, kami di sini membuat Porliga, Forum Peduli Warga, di mana ketuanya itu Pak Haji Wahid, beliau adalah anggota DPRD dan saya sendiri adalah merupakan salah satu unsur penesat di sana. Yang terlibat di Porliga itu adalah RT, RW, Ketua DKM, udah tokoh masyarakat, tokoh agama. Maksudnya adalah untuk membantu dalam pembebasan oleh pemerintah kota itu berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada gejolak, tidak masalah. Alhamdulillah kurang lebih pemiliknya itu kan 300 orang gitu. Banyak juga ya. 300 orang. Jadi luas 30 hektar. Jadi bisalah dikatakan cukup krusial juga, alot juga ya dalam yang orang luar nggak punya tanah di sana? Banyak juga. Panggil ke sini. Ada di desa dikumpulkan di kantor. Bisa dari kota Tasik, dari mana ada. Jadi kurang lebih pemiliknya itu 300. Jadi di sana kelurahan itu memang cukup tugas yang cukup berat lah. Mungkin itulah sebagai kronologis sehingga pembebasan tanah bisa dilaksanakan secara lancar ya, dan oleh pemerintah kota langsung disertifikatkan, dan itu merupakan salah satu lampiran persyaratan untuk pengenegrian Unsil. Nah, dampak sekarang Pak Haji, yang pertama ekonomi, bisa harga tanah dulu kan sekian, sekarang jadi berapa kira-kira? Ya. Sebelum ke sana ada pernah diadakan sarasehan ya. Sarasehan di DKM di Kampung Awilega, di KDKM-an Al-Ikhlas. Fokusnya itu adalah tantangan dan harapan ketika Unsil hadir di sini. Yang hadir di sini sebagai pembicara adalah dari unsur dari pemerintah kota, dari unsur Polres kota, kemudian dari pihak Unsil sendiri, dan dari Porliga, dan juga dari tokoh masyarakat, RT, RW hadir di sana. Di sana dibedah tantangannya seperti apa dan harapannya seperti apa. Jelas ini tantangan ketika hadirnya Unsil itu akan memberi dampak negatif. Bagaimana harus menyikapinya. Harapannya tentunya berharap bahwa masyarakat di sekitar ini akan berdampak positif. Kehidupannya tidak seperti sekarang, tapi bisa maju. Berdasarkan catatan Pemkot kan Taman Sari itu IPM-nya paling rendah di pemerintah kota. Baik ekonomi, ya IPM-nya rendah ya. Pendidikan maupun kesehatan ini. Ya, makanya diarahkan Unsil ke sini sangat cocok sekali lah. Nah, tentunya di dalam sarasan itu diungkap bahwa pemerintah kota bisa berharap ke depan bisa memberikan bantuan kepada pondok pesantren atau DKM yang ada di sekitar kampus Unsil sebagai penyangga. Ya, berjalannya waktu sekarang ini ketika mahasiswa sudah ada di sini, kan sudah dua fakultas di sini, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Jadi ada mahasiswa yang ingin sambil pondok pesantren lah. Jadi ingin belajar agama. Nah, warga di sini intinya siaplah untuk menampung mahasiswa tersebut. Hanya ada kendala. Jadi kendalanya itu untuk pembangunan fisik. Tentunya ini harus ada semacam bantuan lah dari pemerintah kotanya sebagai stimulusnya seperti apa gitu.
Jadi masyarakat apabila ada pesantren yang mengembangkan untuk menampung mahasiswa juga dengan pondoknya barangkali ya, betul. supaya mereka kosnya lebih murah gitu. Nah, di Kampung Abdul sini kami juga sudah berencana dengan pimpinan pondok pesantren kami ingin mendirikan pondok pesantren mahasiswa. Jadi fasilitasnya sudah kami persiapkan, skemanya dan sebagainya, tinggal ini dukungan dananya. Dukungan dananya kami dengan warga memang ada sedikit keberatan situasi seperti sekarang ini. Nah, harapannya seperti itu, diharapkan tidak hanya dukungan dana untuk pondok pesantren, pemerintah kota juga sekarang bisa membantu secara berkelanjutan, membantu Unsil. Salah satunya diantaranya adalah jalan akses ke Unsil sekarang itu kan kecil. Jadi kalau misalkan ada bus besar, ada kunjungan dari universitas yang lain ke Unsil, sangat sulit masuknya. Jadi harus ada jalan yang cukup besar. Jadi sentuhan dukungan dari pemerintah kota, apalagi sekarang ada wali kota baru, tolong kami mohon untuk bisa membantu Unsil secara berkelanjutan. Harus cepat, karena kalau sudah penuh nanti repot ya. Betul. Nah sekarang penataan pembangunan warung-warung, kios-kios, segala macam, jangan mengganggu jalan apabila besarin. Nah, selain jalan yang dibutuhkan yang sangat cukup mendesak, juga dukungan infrastruktur di sekelilingnya. Jadi seperti dekat benteng-benteng itu kan ada irigasi, ada rumah penduduk dan sebagainya, dan jalan dibentuk jalan-jalan kecil. Nah, dimohon jalan-jalan kecil seperti itu bisa sekitar lingkungan di luar benteng Unsil itu bisa ditata oleh pihak Unsil. Jalannya diperbaiki, diperbaiki, dibuatkan jalan kalau belum ada, dan lampu-lampu penerangan. Unsil dengan pemerintah daerah kota. Jadi Unsil juga tidak bisa tidak bisa berdiri sendiri, tapi perlu dukungan dari pemerintah kota. Terus dampak ekonomi yang kelihatan apa aja sekarang? Warung-warung, kos-kosan, berapa misalnya nilainya? Alhamdulillah ya, dengan dibangunnya Unsil, seperti penduduk di sini, masyarakat di sini dan juga pendatang seperti kedatangan madu rezeki yang besar ya. Jadi memberikan dampak yang sangat positif sekali. Tumbuh berkembang kos-kosannya. Kos-kosan. Jadi di radius 1 kilo, setengah kilo, 500 meter itu sekarang tumbuh di kiri kanan, depan belakang itu kos-kosan. Baik yang dibangun oleh penduduk setempat ataupun yang pendatang yang memiliki tanah di sini. Nah, kalau bisa lihat Pak Hidsa Sapari, lihat nih sekeliling sekarang itu banyak bangunan-bangunan kos-kosan, bahkan tingginya itu hampir sama melebihi bangunan Unsil di kiri di kanan. Itu mah pengusaha besar barangkali ya. Itu bukan warga sini ya. Jadi katanya hampir ada yang membangun 90 kamar, 40 kamar. Wah, luar biasa. Dapat dibayangkan ke depan katanya kalau misalkan semua fakultas sudah pindah ke sini, kecuali Fakultas Ekonomi dan S2-nya di sana, itu ada 15.000 sampai 20.000 mahasiswa di sini. Ketika saya audiensi dengan wakil rektor, dapat informasi seperti itu. Jadi masyarakat di sana harus siap-siap dampaknya seperti ini, dampak positifnya. Tidak hanya dampak positif, tentunya dampak negatifnya. Ya. Jadi harus sudah diantisipasi. Sulit yang menjual tanah barangkali sulit sekarang ya. Nah, jangan tergoda jadi dijual ke orang luar. Lebih dikembangkan oleh kita sendiri sini ya. Dibina oleh dampak dari Unsil ini memang Porliga sudah ke sana. Kemarin sudah ngobrol-ngobrol. Jadi dampak adanya kos-kosan, Porliga kalau dulu membantu membebaskan tanah pemerintah, sekarang ingin ada semacam ikatan antara yang memiliki kos-kosan supaya ada keseragaman dan juga dibuatkan semacam tata tertib. Jangan sampai menyalahgunakan itu ya. Betul. Jadi apa yang katakan Pak Camat juga itu yang paling berat, itu bagaimana membina para pengusaha kos-kosan supaya tidak disalahgunakan, bisa pakai short time misalnya. Jadi kemarin dengan Ketua Porliga sebetulnya sudah ngobrol-ngobrolnya. Kita akan mengadakan pertemuan. Jadi sampai sekarang juga Porliga tidak bubar. Tidak bubar. Sampai kapan dia? Tidak bubar. Selama itu. Porliga itu dulunya itu ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjang itu adalah dampak sosialnya. Ketika Unsil hadir, dibangun kos-kosan, dampak sosial yang sangat akan mempengaruhi warga masyarakat di sini. Aja contoh dulu tanah berapa, sekarang berapa, contoh.
Ada yang 50 juta sekarang katanya depan Unsil. Nih ya. Dulu kan tanah di dalam itu 860, di pinggir 3,5 juta. Konon kabarnya di pinggir jalan itu sudah ada mencapai 50 juta per Wah, bata. jadi udah 2000%, 20 kali lipat. Dulu 3 juta, sekarang 50, 60, udah 20 kali lipat itu. Baru berapa tahun? Berapa tahun? Baru Baru 7 tahun. Baru 2 fakultas. Baru 2 fakultas. Belum lagi nanti rencananya kalau tidak salah rektorat kan segera akan pindah. Semula saya dapat informasi Tapi gedung rektor sudah ada. Sudah ada. Rencananya bulan September. Tapi Masjidnya bagus. Kemungkinan kan Mas Udi itu dipajukan karena kata alat-alat mebelernya belum siap. Mungkin tahun depan rektornya mau pindah. Masjidnya sudah bagus. Jadi ketika masjid dibangun, kami juga dari tokoh-tokoh masyarakat diundang ke sana pertemuan dengan unsur MUI, DMI, kemudian DKM setempat, dengan hadirnya Masjid Unsil yang cukup megah ini akan dibagaimanakan. Jadi masyarakat juga dilibatkan lah supaya hidup makmur lah hidup. Pak Haji, itu satu lagi, harga kos-kosan sekarang itu satu kamarnya di sini pasaran. Dari informasi, karena saya belum punya kos-kosan, tapi hari survei di lapangannya ada yang 1 bulan itu 1 juta satu kamar. Kalau punya 40 kamar 40 juta. Kalau membangun 2 miliar satu tahun kembali. Ada yang 500-nya, 500 per kamar. Kemudian ada lagi yang menyewa rumah penduduk itu misalkan oleh 5 orang. Ada jadi variatif lah. Yang punya rumah yang kosong dipakai di rumah juga pendapatannya. Terus warung-warung udah kelihatan ada kafe-kafe sudah mulai. Jadi sudah warung-warungan itu, warung yang di depan musik itu orang-orang dari luar itu. Dari Cineam. Dari luar kota. Jadi yang mereka mengadu nasib ke sini. Jadi nyewa tanah, nyewa tanah 1 tahun, mereka yang bangun. Bukan beli ya, beli bukan beli kan mahal. Tadi sebelum dekat Unsur kan ada situ Ciberem, sudah ramai juga tuh. Ramai pasti dampak di dekat situ Ciberem juga sekarang saya lihat itu ada bangun kos-kosan lagi. Ada lagi. Jadi masyarakat di pinggir-pinggir sekitar itu sudah mulai tumbuh bangunan kos-kosan. Ternyata berdasarkan informasi Pak Camat, ternyata begitu Unsur dibangun ada Universitas Muhammadiyah juga di depan mau membangun. Ada SMK, ada SMA. Ini jadi pusat pendidikan barangkali akan lebih maju lagi ya. Ini menjadi tujuan wisata juga nanti. Jadi betul tujuan wisata pendidikan. Karena dia nginepnya 4 tahun tuh. Dia jajan, dia minum, dia makan, dia nginep kan gitu. Pak Sabari ini ya. Saya selaku warga di sini dengan hadirnya Usil itu bangganya luar biasa. Ya. Nah, kebanggaan kami itu harus juga dibanggakan oleh pemerintah kota. Iya. Pemerintahan kota dan juga katakanlah lebih luasnya itu wilayah Priangan Timur. Karena di wilayah Priangan Timur baru satu universitas negeri yaitu di Unsil. Ya. Jadi Unsil ini merupakan ikon pemerintah Kota Tasikmalaya. Karena itu perlu dioles, dikemas dan oleh pemerintah kota dibangun sedemikian rupa penunjang-penunjangnya sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Jadi menjadi wisata pendidikan di sini. Apalagi bangunannya bagus, besar-besar, masjidnya bagus, wah luar biasa. Kalau saya sering kan sering ke sana. Jalan tol juga di Taman Sari keluarnya. Mudah-mudahan dekat lokasi di sana gitu. Jadi saya sering ke sana kalau ke lokasi Unsil karena punya tanah juga di sana. Banyak pendatang yang jalan-jalan ingin tahu Unsil. Ini contoh nih, Pak Haji dulu cuma beli 12 juta. Baru 5 tahun ya. Sekarang udah 50 juta tuh. Udah 1 miliar Pak Haji dia punya tanah nih. 20 bata kali 50 udah 1 miliar Pak Haji. Cuma 5 tahun. Dulunya cuma 60 juta. Berkah. Ini banyak nih Pak Haji nih. Apalagi kalau nanti kebunnya di sana terpakai oleh yayasan apa misalnya. Perum. Nah, sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha yang mencari tanah ke sekitar Unsil di radius 1 kilo, 2 kilo, dan 3 kilo. Untuk apa? Untuk Perum. Jadi sepertinya investor Perum itu sudah melirik untuk investasi jangka panjang untuk Perum. Karena apa? Tadi juga untuk menangkap peluang. Mahasiswa kan tidak mungkin di kos-kosan. Pasti kan sekian puluh ribu itu akan di mana? Ya pasti ditangkap oleh pengusaha investor Perum gitu. Pak Haji ada lagi katanya ada yang membuat perusahaan laundry
Ada juga udah mulai. Sudah ada Udah laundry. ada, alhamdulillah. Laundry, Iya. catering, terus apa itu ya dampak positifnya luar biasa. Mudah-mudahan. Tadi juga dengan Pak Camat bagaimana kita akan mendesain supaya sekitar Unsil ini tetap bersih, akan menciptakan bank-bank sampah, akan kerjasama dengan mudah-mudahan didukung oleh Pak Haji sebagai pengurus Porliga Pak. Porliga ya. Porliga ya. Forum Peduli Warga. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Ada satu lagi Ya terakhir. apa ya? Gini, ketika hadir Unsilnya, itu tantangan yang luar biasa bagi kami dan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Mendesak sekali sepertinya ingin membuat pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Di sini, ya. Sini. Karena Pak Haji pengalaman di Cikatau Mas. Nah, betul. Iya. Betapa dampak luas juga dengan aja pesantren, kan banyak tamu sana dari di mana-mana. Cikatau Mas, keluarga saya orang tua dan keluarga ingin mendirikan pondok pesantren. Sangat sulit. Enggak, di Cikatau Mas. Cikatau Mas. Iya. Ceritanya dulu ya. Iya, dulu. Di Cikatau Mas ketika ingin mendirikan pondok pesantren sangat sulit sekali. Santrinya di mana? Nah, kesulitan. Orang tua saya pada saat itu berpikir kita harus diawali dengan membangun madrasah sanawiyah dan aliyah. Akhirnya terbangunlah madrasah aliyah, baru didirikan pondok pesantren. Jadi santrinya itu adalah santri-santri dari siswa dari madrasah sanawiyah dan aliyah. Sekarang alhamdulillah ada kurang lebih 600 santri yang menginap di sana. Alhamdulillah. Di sini sekolahnya sudah ada, perguruan tingginya sudah ada, mahasiswa sudah ada, banyak orang. Nah, tinggal sekarang di sekitar sini hayu rame-rame orang mendirikan pondok pesantren. Kan sudah ada segini Pak Haji yang ada. Ada, tapi kan fasilitas belum bisa menampung. Belum menampung. Jadi masih terbatas. Seperti di Sidamuli hanya paling berapa orang. Jadi harapan kami itu dukungan dari pemerintah kota kepada DKM atau pondok pesantren di sekitarnya, tolonglah berikan stimulus untuk membangun kobong-kobong. Hasil rencana Pak Haji udah ada rencana, ada berapa pesantren yang akan didirikan sini? Para kiai ajengan di sini. Ada berapa pesantren? Kurang lebih lah ada 10 lah. Jadi penyangganya. Ya, penyangga di sekitar Unsil. Sidamuli, di Nyantau. Sesuai dengan visinya ya, religius Islami ya. Itu kan kita sering pertemuan, pengawasan. Hal itu suka dipertanyakan. Karena kan pernah salah sehat, dan itu kan dimunculkan. Nah, ini sekarang kan ada pilkada serentak. Mudah-mudahan nih dari 5 calon wali kota dan wakil wali kota di Tasikmalaya ini peduli terhadap pesantren. Mudah-mudahan ini didoain nih oleh warga Taman Sari supaya yang mendukung pesantren-pesantren supaya maju, supaya menang gitu. Begini, kan ini program pada saat wali kota Pak Budi. Kami berharap tentunya sebagai atas nama sebagian perwakilan masyarakat bisa program untuk mendukung Unsil itu bisa berkelanjutan. Jadi tidak sampai hanya menyediakan tanah 30 hektar, tapi harus ada kelanjutannya. Dampak-dampaknya sekarang itu harus dampaknya. Dampak sosialnya, dampak negatif, dampaknya ini harus ditangkap oleh Pemkot. Nah, kami berharap nanti wali kota terpilih, siapapun yang terpilih harus peduli terhadap Unsil. Dan kami berharap nanti salah satu janji politik lah. Janji politik salah satu calon kota akan kepedulian terhadap Unsil dan masyarakat di sekitarnya. Bagus ya. Bagus. Kami pasti akan mendukung. Ya, ini akan didengar oleh para calon. Saya akan di-share ke kelompok RW, ke WA grup calon-calon wali kota segala macam. Mudah-mudahan ini di Kobo dan mereka siapapun yang menang ya bisa membantu ini. Itu barangkali Pak Haji ya. Nah, ini sangat manfaat dan kami akan berlanjut ke bagian wawancara dengan Unsil dan masyarakat sekitar. Ya. Terima kasih Pak Haji ya. Karena ini Pak Haji ini dari mulai awal sampai akhir bahkan tidak terbatas selama hidup akan memperjuangkan pengembangan Unsil dan sekitarnya. Pasti. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di Unsil dan tadi sudah dibuka di jalan. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan saya ketemu dengan Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Gumilar Mulia, MPD, sebagai Wakil Bidang Keuangan dan Umum. Kebetulan saya beri Pak Waka ya, apa namanya? Pak Warek. Kami ingin mengetahui bagaimana program pengembangan usil yang ada di Megasari dan Semelap, ya, dari berbagai aspek sosial ekonomi dan pembangunan. Tapi kami ingin mengetahui kapan mulai berdirinya Unsil, ya, dan perkembangannya, ada berapa fakultas yang akan pindah ke sana, ada berapa fakultas itu barangkali Pak di ya, mohon baik. ada ini penjelasan untuk mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Agustin dan juga pemirsa channel apa ini namanya Pak? Nah, Sapari. Sapari, iya. Salam sehat buat semua ya. Alhamdulillah atas kunjungannya ke Unsil, dan izinkan saya menyampaikan beberapa hal sesuai permintaan. Yang pertama, Alhamdulillah Unsil itu sebetulnya hadir sejak tahun 1977. Tahun 77 hadir sebagai, bukan Unsil dulu namanya, Administrasi Supervisi. Kemudian berubah tahun 83 menjadi Universitas Siliwangi di bawah Yayasan Universitas Siliwangi, dan ketuanya Pak Jenderal Masudi almarhum. Mantan Kapolres, mantan Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah. Ya, beliau sangat peduli terhadap pendidikan bersama Pak Haji Omar Rusman, tokoh Tasikmalaya, Wakil Bupati, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi Unsil berdiri di bawah yayasan sejak resminya tahun 83. Nah, saat itu awal fakultas hanya satu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian bertambah Fakultas Ekonomi, dan hari ini sudah menjadi 7 fakultas. Alhamdulillah. Ya, 7 fakultas ditambah 1 program Pascasarjana. Bahkan sekarang ada S3. Di Pascasarjananya selain S2, pendidikan matematika, pendidikan geografi, agroteknik, agrobisnis, agroteknologi, manajemen, juga sekarang ada S3. S3-nya ada ilmu pendidikan, ada ilmu ekonomi, dan juga ada ilmu pertanian. Alhamdulillah saya ini alumni Unsil ya juga Pak. Di agribisnis. Agribisnis. Lulus tahun 2005. 2005. Sekarang sudah ada S3-nya. Ya. Jadi kami sudah 7 fakultas dan 1 program Pascasarjana. Jadi seiring waktu tahun 2014 atas permintaan tokoh masyarakat semua warga Tasik, Unsil itu supaya jadi perguruan tinggi negeri, karena di Jawa Barat ini masih sedikit dan ada di Bandung. Nah, akhirnya Unsil dengan dukungan semua pihak memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya harus ada lahan pengembangan. Minimal berapa hektar? Minimal 30 hektar. Akhirnya waktu itu Pak Gubernur Pak Heriawan dengan bantuan juga Pak Wali Kota saat itu, Pak Budi Budiman dengan jajarannya membantu kami, sehingga alhamdulillah pemerintah provinsi memberi lahan 30 hektar yang lokasinya di Mugarsari. Jadi di kampus 1 ini lokasinya hanya sekitar 7 hektar, kurang sedikit, karena yang 10 hektarnya itu dipakai yayasan untuk membuat perguruan tinggi baru, yaitu Universitas Perjuangan. Yang diserahkan ke pemerintah itu ya hanya ke depan saja yang 7 hektar. Sehingga kami mengembangkan ke Mugarsari yang luasnya 30 hektar. Begitu perjalanannya Pak Safari. Yang akan pindah dari sini ada berapa fakultas? Ya. Jadi saat ini yang pertama pindah ke Mugarsari atau ke kampus 2 kami sebutnya, yang pertama Fakultas Pertanian. Tentu saja itu sudah lebih dulu. Kemudian saat ini Fakultas Teknik sudah juga pindah. Kemudian saat ini bangunan rektorat juga sudah selesai. Ya, udah kelihatan kemarin. Ya, insya Allah seharusnya tahun ini kami mau pindah rektorat. Tetapi karena satu hal ada yang lebih penting lagi, tinggal isinya saja sebetulnya. Kemungkinan awal-awal tahun depan rektoratnya pindah ke sana. Kapasitas sudah lengkap. Ya, kalau isinya sudah lengkap. Tapi tidak semua pindah ke sana.
Misalnya Fakultas Keguruan dan Fakultas Ekonomi serta pasca sarjana tetap di sini, yang lainnya kemungkinan secara bertahap pindah ke sana. Kalau sudah ada bangunannya. Kalau sudah ada bangunannya tentu saja. Pada saat ini ada berapa mahasiswa Pak yang ada di situ? Mahasiswa di Unsir saat ini ada 18.000 Pak. 18.000. Dari 7 fakultas dan 1 pasca sarjana itu kurang lebih 18.000. Terus persaingan yang daftar setelah negeri, ada perbedaan nggak Pak yang daftar Unsir ini? Kalau yang daftar tentu saja sangat banyak Pak. Jadi keuntungan di negeri itu memang kita tidak perlu promosi. Mahasiswa datang sendiri, yang tadinya mahasiswanya hanya lokal Priangan Timur, sekarang sudah se-Indonesia. Dari mana-mana? Mulai dari Aceh, dari Palembang, Papua ada dari Papua yang belum. Dari NTT sudah ada, Kalimantan, dari Makassar, Kalimantan sudah ada. Jadi dampak ekonomi keuntungan Unsil ini mungkin karena Tasik terkenal dengan banyak pesantren, sehingga banyak orang tua yang ingin anaknya kuliah di Unsil sambil juga pesantren. Alhamdulillah. Itu salah satu keuntungannya Pak, alhamdulillah. Sehingga dampak ekonominya sosial. Tentu saja dampak ekonominya sangat besar Pak. Dengan adanya kampus Unsil di Mugarsari pun, sekarang kan harga tanah harganya sudah tidak terjangkau lagi. Sampai susah orang mencari untuk kos-kosan. Tapi kan sekarang sudah banyak ya kos-kosan di sana. Hanya yang jadi kendala sekarang akses jalan. Karena kalau kami uji coba kemarin, mahasiswa baru 5.000 mahasiswa, pelaksanaan orientasi mahasiswa barunya di kampus 2, mereka pagi-pagi ke sana ternyata macet. Macet. Karena orang Pak Camat lah. Yang mengantar, menjemput, jadi jam pagi, jam sore macet. Apalagi kalau nanti fakultas yang lain juga pindah. Jadi waktu itu kebetulan jam datangnya itu jam 6 pagi. Kalau saja jam 7 ditambah dengan kemacetan yang lain. Kalau saya tidak salah kan ke sana itu untuk pengembangan wilayah pendidikan. Nah mestinya pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Tasikmalaya memperhatikan hal itu. Karena tadi secara ekonomi masyarakat kan tadinya yang di Mugarsari itu ekonominya sangat rendah, sekarang sudah mulai. Bahkan kecamatan paling miskin, betul. Bukan paling miskin, paling rendah itunya. Rendah dari pendapatannya. Sekarang malah dengan adanya kampus-kampus termasuk kampus Unsil, ya masyarakat jadi meningkat. Gitu ya, warung-warung mulai tumbuh, kos-kosan makin tumbuh, yang tadinya harganya hanya 200.000 per bata, sekarang 50 juta kan begitu. Sangat mungkin ribuan persen ya. Nah itu kan, jadi itu keuntungan bagi masyarakat. Terus setelah Unsil diberikan, itu rata-rata yang daftar berapa ribu Pak? Nah yang daftar itu tahun kemarin saja, yang dari daftar itu ada sekitar 15.000. Yang diterima hanya 5.000. Banyak yang tidak terima. Banyak yang tidak diterima. Dan negeri ini magnetnya semakin. Betul Pak. Apalagi tadi ada image dari orang tuanya bahwa Tasik ini kota santri, sambil kuliah juga pesantren. Yang kedua juga kan kami itu dituntut bahwa biaya itu perguruan tinggi itu kan tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Harus ada partisipasi masyarakat, yang hal ini orang tua. Sehingga UKT atau biaya SPP-nya juga di kami itu banyak yang mulai dari 500.000 per semester. Tergantung ekonomi orang tuanya. Bahkan ada yang KIPKA yang gratis yang dibayar oleh pemerintah. Betul, orang-orangnya betul. Hanya karena jatah dari pemerintahnya terbatas, yang lulus ke Unsil yang KIPKA kan banyak, ada 1.500-an. Tapi yang dapat jatah KIPKA-nya kan hanya 700-an. Sehingga banyak mahasiswa yang lulus tapi mereka tidak mampu, ya akhirnya harus ikut bayar yang 500. Tapi alhamdulillah itu juga ada yang mengundurkan diri karena ada juga. Kalau dari UKT mampu mungkin mereka bayar 1 semester 500. Tapi untuk biaya hidup, apalagi dari luar Jawa. Nah itu kalau dari luar Jawa Barat yang tidak tinggal di sini, itu salah satu kendala masyarakat yang kelompok ekonomi miskin tadi lulus tapi belum bisa ikut karena tadi jatah dari pemerintahnya terbatas. Alhamdulillah kami juga karena udah 40 tahun kerja di pemerintah, banyak lulusan Unsil yang dari para pejabat. Bahkan yang saya tahu
atasannya juga Bupati Tengko jadi wakil gubernur. Iya. Barangkali yang paling tinggi lulusan Unsil yang ya Bapak ketahui apa jabatannya atau di mana kerjanya barangkali. Kalau di jalan politik ada yang sudah di DPR pusat. Pusat alam. Ya, di antaranya putranya Pak Kiai Ilyas juga kan alumni dari sini. Iya. Kemudian juga ada dari partai-partai, dari Gerindra, dari partai yang lain juga banyak alumni dari Unsil. Kalau di politik ya. Kalau di pemerintahan ada yang sampai wakil gubernur kan sudah. Pak UU di antaranya gitu ya. Kalau yang bisnis juga sekarang kalau mungkin masyarakat sekarang lagi tren dengan masyarakat kelor ya, daun kelor. Nah itu yang mengembangkannya di Blora itu alumni sini Pak Dudi. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah ekspor ke Amerika sudah ekspor. Lulusan Unsil dan sekarang lagi mengembangkan Unsil di Mugasari itu. Kami nanam 1 hektar. Yang di tanah yang belum dibangun, dimanfaatkan dulu. Termasuk upah metik daunnya itu kan menggunakan masyarakat. Alhamdulillah masyarakat juga bisa. Beliau yang membina. Ya, kerjasama dengan masyarakat. Betul. Itunya dengan Unsil ya. Dengan Unsil. Itu salah satunya. Alhamdulillah juga. Iya. Terus dari yang jadi pengusaha yang lainnya ada nggak Pak? Yang pengusaha juga banyak yang sudah sukses ya. Termasuk Pak Dede Sudrajat, pengusaha Budiman. Iya. Ya kan itu juga. Ya, baru lulus S2 sama saya. Dan wakil wali kota. Mantan wali kota. Iya. Banyak yang sudah sukses alumni. Terima kasih ya. Di sini sangat bermanfaat khususnya bagi Tasik. Tidak jauh sekolahnya, nggak usah ke mana di Tasik dan negeri. Ada rencana untuk kedokteran nggak Pak? Iya. Sebetulnya inginnya tahun ini kami itu, tetapi ternyata persyaratannya sangat ketat. Harus ada 19 dokter yang S2 dan tidak boleh pinjam. Sehingga kami kesulitan. Makanya tahun ini kami sudah menyekolahkan 5 orang dokter. Dari yang belum bekerja di Unsil ataupun yang sudah kerja di Balai Pengobatan Unsil. Nanti pada saat lulus harus di sini. Iya, perjanjiannya. Dosen atau dari luar yang sekolahkan? Ada yang dari luar, ada yang sudah di Balai Pengobatan. Jadi mereka disekolahkan S2, nanti ada yang spesialis. Iya. Spesialis S2. Macam-macam. Karena dari 19 dari 19 dokter itu harus jenis macam-macam keahlian. Nah, itu baru syarat yang kedua kami sarana prasarananya. Terus rumah sakitnya kalau di sini udah bisa termasuk rumah sakit. Kebetulan rumah sakit di Tasikmalaya sudah bisa. Karena tipe termasuk rumah sakit di Ciamis juga sudah bisa, rumah sakit sudah bisa. Kami juga Pak Pimpinan sedang mengusahakan bantuan dari luar negeri, hibah dari Bank Islamic Development Bank untuk tadi pembangunan fakultas kedokteran termasuk rumah sakitnya. Jadi kalau itu dapat, insya Allah di kampus 2 itu mungkin fakultas kedokteran sekaligus rumah sakit. Alhamdulillah. Hanya kami sedang masih berusaha, mohon doa dari masyarakat, mudah-mudahan proposal kami di ACC. Alhamdulillah kan masyarakat sekitarnya dan ada paguyuban Perliga ya. Iya, Perliga. Ini kan akan terus komunikasi supaya saling mendukung. Karena maksudnya sangat terasa katanya. Betul. Yang tadinya cuma dari pertanian sekarang bisa didagang kos-kosan. Bahkan ada yang membuat laundry Pak. Ada laundry itulah ekonomi masyarakat jadi meningkat dengan makin banyaknya nanti mahasiswa ke sana. Bahkan tadi juga dengan harapan orang tua dari luar, kebetulan di sekitar Uji itu sudah ada 5 pesantren Pak. Hanya perlu dukungan dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Di samping mengembangkan Unsil juga untuk menampung mahasiswa yang bisa pesantren, itu sudah ada 5 pesantren perlu dikembangkan juga. Nah, itu. Apa membuat kobongnya ya kalau biasa. Iya. Karena salah satu motivasi orang tua menguliahkan jauh-jauh ke Unsil itu supaya dapat ilmu dunia juga ilmu akhirat. Makanya mereka sambil di pesantren. Alhamdulillah dia ada nilai tambah. Dia ada yang ditambah kalau kuliah di Tasikmalaya melalui Unsil karena sambil bisa pesantren. Betul. Nah, itu. Terakhir Pak Gumilar ya, harapan barangkali dari pemerintah dan masyarakat supaya Unsil ini lebih maju dan berkembang ada apa? Ya baik.
Pertama kepada pemerintah terutama ya, kami juga karena memiliki keterbatasan, terutama akses jalan. Akses jalan ini harus sudah dari sekarang, bahkan kalau jalan yang existing ini mungkin sudah agak sulit, sehingga perlu ada alternatif mungkin yang sekarang belum banyak rumah untuk dijadikan jalan. Apalagi nanti kalau keluar tol sudah ada ke jalan Sewaka ya. Nah dari Sewaka akses ke Mugarsarinya itulah yang perlu diperlebar. Yang dari belakang. Iya. Karena sekarang kan perguruan tinggi sekarang sudah mulai ada yang mau buka lagi, yang swasta, sekolah-sekolah. Ada Muhammadiyah, ada Muhammadiyah. Banyak yang mau pindah ke sana. Jadi untuk pemerintah mohon bantuan akses jalan, karena dengan jalan makin lebar, ekonomi nanti akan tumbuh. Yang kedua kepada masyarakat, kami juga mengharap jangan sampai cepat-cepat tergiur dengan harga yang sudah tinggi, cepat-cepat menjual tanah. Kalau bisa diproduktifkan sehingga tanahnya jadi aset, daripada dijual terus nanti pindah kemana, mending dikembangkan, mungkin kerjasama dengan bank permodalannya, mulai dari apakah mau bikin kos-kosan, ataukah laundry, ataukah kantin sehat dan lain sebagainya, atau kopi segala macam, atau kopi. Karena nanti ke depan kalau prodi-prodi yang lain, fakultas lain sudah pindah ke sana, akan banyak kebutuhan itu, Pak. Itu lebih baik nih bagi masyarakat setempat, berdasarkan harapan Pak Gumilar nih sebagai Wakarek bidang keuangan dan umum. Mohon jangan tergiur dengan harga yang begitu mahal lalu dijual. Bahkan baru 2 fakultas saja harganya sudah ribuan persen. Yang dulu cuma 3 juta, sekarang udah 50 juta, udah berapa puluh lipat tuh. Mungkin ke depan bisa lebih mahal lagi, jadi harus bertahan lah supaya mereka menikmati apa yang dampak ada usia di sana. Jadi perlu edukasi kepada masyarakat ketika memang misalnya tadi asetnya dijual sebagian, melihat uang yang sangat banyak, apakah jangan sampai ditipu lah, gitu kan, atau salah dalam mengelola keuangannya, itu harus hati-hati. Kami himbau kepada masyarakat. Sehingga bagaimana tanah itu sebagian kalau mau dijual misalnya, sebagian tetap utuh untuk jadikan lahan. Barangkali Pak Karek ya, tadi untuk edukasi tadi, mereka mahasiswa yang lagi penelitian itu bisa ya dari ekonomi. Mungkin tadi jika kami dibutuhkan, kami juga banyak ahli begitu ya. Jika masyarakat membutuhkan konsultasi, tidak usah bayar. Itu ke bidang apa di sini ada atau lembaga apa? Ada fakultas ekonomi, ada juga lembaga pengabdian masyarakat. Bisa, jadi tuh, jadi nggak usah kemana-mana. Jadi ada edukasi, pembinaan dan bimbingan gratis katanya. Jadi misalnya mau konsultasi bagaimana nih agar uang itu tidak ditipu, atau bagaimana uang tanah dari penjualan itu tidak tergiur dengan hal yang bisa merugikan. Nah itu bisa dikonsultasikan. Karena Pak Haji ya, ada 360 orang dampak daripada musim ini yang menjual tanah yang 30 ini sangat banyak sekali. Coba ditelusuri, syukur kalau memang dengan menjual tanah kehidupannya makin bagus. Jangan sampai tadi tanah dijual, uangnya nggak karuan, uangnya habis, hanya jadi penonton. Kan sayang gitu ya. Coba dengan pandai-pandai, jangan terlalu nafsu menjual semuanya. Sebagian saja misalnya untuk modal gitu ya. Nah, dalam rangka mencari bisnis apa yang cocok, bisa berkomunikasi dengan Unsir, atau bisa juga kami kerjasama dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Mereka juga sangat welcome. Mereka bisa memberikan edukasi yang gratis kepada masyarakat agar jangan sampai tadi mudah tertipu dengan embel-embel yang menggiurkan. Sekarang kan banyak begitu ya. Daripada rugi datang aja ke Unsir. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan yang sampai tergiur menjual tanah secepatnya atau rumah tidak bermanfaat nantinya. Ada sawah segala macam, manfaatnya tidak jelas. Bagi penonton kan dirugi. Betul. Apalagi dia nanti punya anak cucu, itu kan bisa berkembang. Selamanya itu. Kalau menjual kan habis, tapi kalau diwarisankan berupa pendidikan lebih bagus. Tidak semua tanah dijual. Memang menggiurkan tadi harga tanah itu. Terus barangkali nih untuk kalau seandainya ini ada ini dari masyarakat, ada harapan bagi sekitar yang terdampak pengembangan Unsir tersebut, ada yang mau kuliah ke Unsir
ada Ya, ada pertimbangan misalnya Ya. Pak. Ya. jadi sebetulnya harapan kami juga seperti itu. Tapi karena Unsil ini sudah menjadi perguruan tinggi negeri, semua aturannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jalur tes itu ada jalur tes prestasi, jelas ya, Udah jelas. tes prestasi. Jadi siapapun warga negara termasuk warga Munggarsari, kalau anaknya punya prestasi akademik bagus, atau prestasi olahraga bagus, atau misalnya juara MTQ tingkat nasional, itu menjadi dasar pertimbangan untuk jalur prestasi. Iya. Itu kan otomatis masuk. Nah, yang kedua jalur tes. Jadi itu harus ditempuh. Nah, yang terakhir jalur mandiri. Nah, cuma kan kasihan kalau jalur mandiri itu, karena selain ada bayar UKT harus bayar IP, iuran pembangunan. Oh, IP ada. Nah, makanya ada kalau 3 jalur. Iya, hindarilah jalur IP karena masyarakat harus membayar selain UKT harus bayar IP. Misalnya IP sekarang kan dari mulai 10 juta sampai 15 juta. Tapi kalau jalur prestasi, tahu jalur tes, tidak. Ini kesempatan nih warga sekitar, manfaatkanlah. Manfaat Iya, kalau prestasi pasti lulus, nggak usah tes. Nah, gitu. Ayo untuk menambah motivasi Pak, ke sekitarnya. Betul. Sekolahnya dekat, nggak usah kos, ada tinggal jalan. Ada pulang ini ya harus pintar ya. Jadi kami yang kena audit kalau misalnya tiba-tiba diloloskan warga Munggarsari tanpa ikut yang lain. Karena sekarang sudah transparan ya. Transparan sekarang. Bagus bagi yang berprestasi walaupun masyarakat Munggarsari ya otomatis bisa lulus. Alhamdulillah. Ada juara MTQ misalnya tingkat nasional itu udah bisa prestasi. Jadi, nanti. Iya betul. Ya tentu saja ini jadi terus lebih bagaimana tadi sesuai dengan infrastruktur atau fasilitas umum yang lainnya bisa memperhatikan Unsil dan masyarakat sekitarnya supaya kota ini lebih. Itulah harapan kami terhadap siapapun nanti yang jadi wali kota untuk memperhatikan itu. Karena dengan memperhatikan itu berarti wali kota sudah membangun masyarakatnya. Jadi masyarakat itu tidak usah dikasih duit langsung kan gitu. Tapi kasih akses yang bisa mereka berusaha lebih lancar, lebih mudah kan begitu ya. Modal saya kira kalau akses bagus terus peluang ada Unsil, mereka juga mampu barangkali ya. Justru saya kurang setuju dengan adanya bantuan langsung. Jadi kan mendidik masyarakat jadi tidak berusaha, tidak produktif ya. Tidak produktif, uangnya dapat senang habis lagi, menunggu lagi pemberian. Kalau mental itu terus kita kembangkan, nantinya kasihan, termasuk generasi yang masih muda nanti. Ya sudah aja lah, miskin juga nanti dikasih pemerintah. Satu lagi Pak, kayaknya udah cukup ya. Tadi kemarin juga ada harapan dari Pak Camat di masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan masalah sampah nih. Ini sampah bagaimana dari Unsil ini, dari mahasiswa atau dari dalam Unsil ini. Sampah juga mungkin sudah dipertimbangkan oleh Bapak ya. Sebetulnya kami dengan Pak PJ Wali Kota sudah berkali-kali bertemu untuk berusaha mengatasi masalah sampah. Tetapi dari sisi skala kecil mungkin Unsil juga punya cara. Nah, untuk skala kecil bagaimana sampah-sampah organik itu bisa diolah kembali menjadi kompos. Kan gitu apalagi nanam kelor tadi. Tadi. Tapi dalam skala besar itu kan memerlukan modal yang sangat besar. Karena kan di masyarakat itu belum ada kesadaran antara sampah organik dan sampah non organik itu masih disatukan. Belum menjadi program bank sampah itu ya. Ini sudah jalan bank sampah di pemerintah kota ini. Ya sebetulnya masyarakat di desa di kelurahan itu sudah mulai setiap 1 minggu sekali keliling ngambil sampah di RT. Itu sudah bagus itu. Termasuk di kelurahan Munggarsari sama Sumelap. Semuanya harusnya begitu ya. Nah itu. Yang kedua, memang ada teknologi baru di Jepang itu. Apapun sampahnya diolah keluar itu menjadi barang jadi. Tapi harganya 100 miliar. Nah itu kami juga sebetulnya keinginan ada ke situ, tapi kami memiliki keterbatasan. Jadi dari sisi bisnis sebetulnya menguntungkan. Jadi kita tidak perlu membuat tempat pembuangan sampah seperti yang di Ciangir itu kalau kita punya alat itu. Karena dengan 100 miliar bisa mengolah sampah dan menjadi barang jadi yang bermanfaat. Dari UNJ, Universitas di Jakarta sudah ke Jepang. Sudah studi banding dan mereka ingin mengembangkan itu. Nah, menawarkan juga Unsil barangkali ya. Unsil juga ada keinginan
Hanya Unsi sendiri kan dananya dari mana kalau bukan dari masyarakat? Kalau kerjasama dengan swasta berarti bisa Pak ya? Nah, kecuali Ya, ada ada pihak peluang, swasta Ya tadi bisa ya, peluang ya. bahwa pendidikan ini tanggung jawab semua Iya. pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Mudah-mudahan dengan yang nonton channel ini ada yang tertarik, kita bisa sama-sama belajar dari Jepang, Iya. pengolahan sampah dengan teknologi canggih, Iya. sehingga tadi tidak usah menambah lahan-lahan lagi, sampah bisa mengeluarkan dan jadi ekonomi lagi. Bisa tiga lembaga, pemerintah kota, Iya. swasta sama unsur dan masyarakat 4. Betul. Supaya Sebetulnya bisa- 5 ya, ya, salah 5. satu lagi media. Media ya. Peran media juga Ya. penting ya. Supaya bisa. Kalau dulu itu namanya apa istilahnya, jadi 5 komponen antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, tokoh agama dan media. Ini juga harus kerjasama kolaboratif bagaimana inti untuk memajukan masyarakat Tasikmalaya. Ini kan sekarang udah mulai Mugasari yang dulu dianggap ya ekonomi, sekarang orang tertarik mau panah ke sana, mau investasi di sana kan. Alhamdulillah nih. Bahkan sekitar Unsi juga ada situ Ciberem milik pemerintah provinsi. Iya. Mungkin bisa ditata juga. Iya, saya airnya memang pada hujan ya. Iya. Kalau di situ airnya abadi sebetulnya bagus. Tapi kalau musim kemarau kan kering sayangnya itu. Iya. Alhamdulillah nih di YouTube Safari Agustin ini ada dampak sosial ekonomi Unsi baru yang sudah dijelaskan. Mungkin nanti juga dari berbagai sumber nanti menjadi utuh Pak YouTube. Amin. Ya. Besok lusa mungkin 1 hari 2 hari Bapak bisa di like lah. Ya. Jangan lupa ya di like, subscribe, komen dan bagikan. Ya, karena supaya kami bisa membuat konten yang lebih bagus lagi untuk kepentingan semua pihak. Ya. Terima kasih Pak Terima Inilah ya kasih, Pak Dokter ya. sama-sama. Ya mudah-mudahan sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas masuk nih. Banyak mahasiswa yang keluar nih. Ini gedung rektoratnya nih sebelah kanan nih. Ini kebetulan saya bersama Pak Haji Wawan, tokoh masyarakat dan tokoh agama ya sini ya, di Ketua DKM di Kelurahan Semelap, Megasari ya, Megasari. Ini sekolahnya sudah banyak juga ya, ke dalam nggak kelihatan dari luar, lihat tuh. Ini lokasi praktek laboratorium Fakultas Pertanian. Ini sudah pada keluar nih. Ini barangkali Pak Haji kita nanya nih mahasiswa nih, bagaimana sekolah di sini, senang nggak itu ya? Ada masjid ya? Ya, bisa ngobrol di itu. Nih kebetulan kami juga ketemu dengan mahasiswa Fakultas Pertanian. Neng, nama siapa nih? Rahma, Dari mana? dari Tasik? Banjaran. Oh, Banjaran. Ya, Di Tasik juga ya. Ambil sudah tingkat berapa sekarang? tingkat 3. Kos di sini atau pulang? Kos Kos dekat sini. Sekitar berapa kos di sini? Satu kamar ini. rata-rata 600 sampai 650. Oh, di sini. Dekat 3 jalan kaki aja. Senang nggak kuliah di sini? Senang. Senang ya. Tapi harapan ke depan bagaimana? Harapan ke depan Tentang kuliah di lokasi yang baru ini, apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah, oleh kurang jalan, bagaimana jalan? Sudah cukup? Nggak macet sekarang? ya enggak Nggak macet, sudah cukup ya. Tapi ke depan mungkin perlu diperbesar ya. ya Ya. Terus cita-cita setelah lulus dari sini mau jadi apa nanti? jadi pengennya sih konsultan pertanian. Fokusnya pertanian. Terima kasih ya Ning ya.
Terima kasih. Ya, lagi ya. Boleh nanya nggak? Fakultas Pertanian ya? Iya, Udah tingkat berapa? tingkat akhir Pak. Tingkat akhir? Semester 7 ya. Oh, alhamdulillah. Ya. Senang nggak sekolah di sini? Di kampus baru ini? Pak. Senang Pak. Orang mana aslinya? Saya mah sebetulnya rumah dekat Unsil 1. Oh, di sini. Iya. Tapi bukan orang luar, bukan orang dulu. Ya. Apa harapan ada ini ke depan untuk pembangunan sekitar Unsil baru ini? Ya mudah-mudahan semakin komplit lah di sini. Biar tidak terlalu panas, lebih banyak pohon-pohon tinggi. Udah mulai ya. Ya, Udah mulai itu tanah-tanah tinggal gede. Ya. biar adem lah. Ya, adem ya. Terus masalah jalan? Ya jalan juga kalau malam nggak ada penerangan. Oh di sini itu teh. bagian Pak Wali Kota itu. Ya. Ini sama pertanian. Saya teknik. Oh teknik, oh sama ya sekalian. Yang sekalian yang orang teknik. Dari mana asalnya? Oh saya dari Kawalu. Oh Kawalu. Ya, Kawalu. Orang Tasik juga. Orang Tasik juga. Jurusan teknik apa? Teknik elektro. Elektro ya. Tingkat berapa? Tingkat akhir juga. Oh juga. Lagi nyusun. Lagi nyusun. Sukses ya. Terus cita-cita setelah lulus jadi apa? Insya Allah mungkin ya kalau cita-cita pengennya itu ke depan setelah lulus itu pengen kerja di ya semacam BUMN kayak gitu. PLN. PLN. Oh iya. Ya, mudah-mudahan ya. Iya mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga di samping kalau nggak kerja menciptakan pekerjaan juga. Betul. Ya ya. Terus sekarang tingkat akhir tinggal sidang menunggu lulus ya. Ya, mudah-mudahan sukses ya dia. Iya siap. Mau nanya yang lain? Ya mana? Mohon maaf kebersamannya. Pak Kota Pertanian. Tingkat berapa sekarang? Tingkat pertama. Kota baru masuk. Iya, Pak. Dari mana? Dari Pangandaran. Oh Pangandaran. Nginep apa kos di sini? Kos. Sekitar berapa kos di sini? Harganya Iya. 500. Kos sini dekat, tinggal jalan. Iya, belakang polsek. Senang nggak kuliah di sini? Senang. Harapan ke depan bagaimana di sini? Sekitar Unsil baru ini. Ya, ditanamin pohon-pohon biar adem. gitu. Oh ada. Ya. Supaya lebih segar lagi ya. Ya, makasih ya. Jadi sama. Sama. Di pertanian juga. Iya. Terus cita-cita setelah lulus? Pengen buka usaha sendiri. Nama siapa? Rizky Ramdhani. Asal dari mana? Dari Ciawi. Ciawi. Ya masih Tasik. Tapi di kos di sini atau? Di kos di sini. Oh, karena jauh ya. Kalau setiap hari mudah-mudahan. Sekarang udah tingkat berapa? Udah masih tinggal 1. Tingkat 1 baru Iya. masuk. Sukses ya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Amin. Neng sama pertanian baru masuk. Ya. Itu harapan Neng ke depan. Ini sekitar ini mau diambil. Kenapa Pak gimana? Harapan ke depan supaya kampus lebih enak gitu. Semoga karena saya dari TPHP ya, Ya. mungkin TPHP belum punya bangunan ya. Ya. Nah, mudah-mudahan TPHP dapat punya bangunan tersendiri, punya kelas tersendiri biar kita nggak numpang. Nggak numpang. Iya. Nama siapa dari mana? Saya namanya Syifanus Solawia dari Ciawi. Ciawi. Ya. Kos. Masih di sini nggak sama bibi, belum Oh. diizin kos. Oh jadi tapi ada saudara di sini. Iya, ada. Oh jadi dekat ya. Iya. Tinggal jalan sana dekat. Neng dari mana Neng? Saya dari Garut. Oh Garut. Ya. Sudah tingkat pertama juga. Iya. Nama siapa? Nama saya Sylvia Alfiani Firdaus. Cita-cita setelah lulus? Menjadi tenaga TPHP, tenaga teknologi. THP itu apa ya? Teknologi pangan. Pangan. Ya. Sukses ya karena ke depan ini yang isu yang paling besar sekarang di isu dunia masalah pangan. Mudah-mudahan dengan banyak sarjana pertanian pangan Indonesia tidak kekurangan, bahkan bisa ekspor. Ya. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Fakultas Teknik ya, laboratorium dan ruang kuliah terpadu Siliwangi, Fakultas Teknik. Megah sekali ya. Ini Pak Haji nih, saya juga dengan Pak Haji Wawan nih. Terus ini kita keliling foto keadaan Unsil yang baru, yang dampak sosial ekonomi sangat menguntungkan warga. Dan tadi oleh Pak Wakil Rektor kepada masyarakat sekitar jangan tergiur jual tanah cepat-cepat supaya
jangan jadi penonton nanti. Kalau Tami jadi penonton, jadi penonton sayang nanti ke depan kan masih